Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Nama saya Tasya Elena. Saya Anindya Fitrulandari. Saya Nida Zaida Ahmad. Saya Devi Ramadhani Triharyanti. Saya Amelia Fadila Hapsarina. Selanjutnya kita akan membahas motif yang dilakukan perusahaan luar dan dalam negeri untuk bisa bersaing di pasar-pasar yang dituju masing-masing perusahaan. Selanjutnya kita akan masuk ke bab 1, pendahuluan latar belakang. Gojek merupakan perusahaan teknologi berjiwa sosial berupa jasa transportasi yang bertujuan untuk meningkatkan pekerja di berbagai sektor informal Indonesia. Disebutkan di laman milik Gojek, Gojek berawal dari Jakarta dengan 20 pengemudi dan hanya menggunakan satu call center untuk menghubungkan pengemudi dengan penumpang. Hingga pada tahun 2015, Gojek mulai menghadirkan aplikasi dan masyarakat dapat menggunakan aplikasi tersebut untuk menggunakan layanan-layanan yang sudah tersedia. Awal mulai Gojek dikenal masyarakat adalah layanan Gorek atau kendaraan jemput roda dua seiring berkembangnya waktu dan inovasi yang diberikan Gojek harus memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat Indonesia. Layanan-layanan ditambahkan seperti GoRide, GoCar, GoTransit, Go Bluebird, dan untuk pengiriman barang seperti GoSend serta tersedia GoBox untuk solusi kebutuhan pengiriman barang skala lebih besar hingga makanan untuk pesan dan antar, GoFood, dan untuk berbelanja seperti GoMart dan GoShop. Untuk mempermudah transaksi pembayaran, perusahaan Gojek juga mengeluarkan berbagai jenis layanan untuk pembayarannya seperti GoPay. Lanjut ke Toyota adalah sebagai salah satu produsen otomotif terbesar di dunia yang berusaha memasuki dan bersaing di pasar Indonesia. Toyota merupakan produk yang berasal dari Jepang dan berlokasi di kota Tokyo. Tujuan Toyota adalah untuk memproduksi mobil yang berkualitas dan terjangkau untuk masyarakat umum di Jepang. Toyota berkembang tidak hanya di negara Jepang saja, namun juga menyebarkan pasar ke luar negeri termasuk Indonesia. Awal mulai Toyota di Indonesia, produsen pertama yang membuat mobil di Indonesia adalah General Motors. Lalu sekitar tahun 1970-an, ketika diambil alih oleh Astra untuk merakit truk-truk Chevrolet, pemerintah akhirnya mengeluarkan regulasi yang mengharuskan perusahaan untuk mendirikan agen tunggal pemegang merek atau ATPM. Sebelum memasarkan mobil-mobil di Indonesia, aturan tersebut langsung disambut oleh Astra dengan mendirikan PT Toyota Astra Motors (TAM) sebagai ATPM Toyota di Indonesia. Lalu ada tujuan penelitian. Yang pertama, menganalisis strategi yang diterapkan oleh Gojek untuk bersaing di luar Indonesia. Kedua, menganalisis strategi yang diterapkan oleh Toyota untuk bersaing di pasar Indonesia. Yang ketiga, menyimpulkan pelajaran yang dapat diambil dari kedua studi kasus tersebut. Lalu, ada manfaat penelitian. Yang pertama, memberikan wawasan bagi perusahaan lokal dan asing tentang strategi yang efektif dalam bersaing di pasar yang berbeda. Yang kedua, menjadi referensi bagi akademisi dan praktisi bisnis dalam memahami dinamika persaingan di industri transportasi dan otomotif. Yang ketiga, menyediakan informasi bagi pengambil keputusan dalam merumuskan strategi bisnis yang lebih baik. Di bab 2, ada teori dan konsep adopsi pasar Gojek. Menurut jurnal Moganta dan Alabisa tentang analisis perbandingan ekspansi Gojek ke 4 negara, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Dari keempat negara Asia Tenggara tersebut, hanya dua negara yang masih berkembang sampai saat ini, yaitu Vietnam dan Singapura. Vietnam menjadi salah satu tujuan pertama penyebaran perusahaan Gojek. Strategi perusahaan Gojek untuk menyebarkan perusahaannya dengan bekerja sama dengan perusahaan lokal. Awalnya Gojek menggunakan nama GoFit. Karena tidak berkembang, akhirnya menggunakan nama yang sama. Lalu di Singapura diresmikan pada 11 Januari 2019. Sama seperti Vietnam, Gojek di Singapura juga bekerja sama dengan perusahaan lokal. Salah satunya dengan ComfortDelGro, perusahaan taksi di Singapura. Bentuk kerjasamanya mendapatkan tambahan pendapatan, asuransi, pelatihan pengemudi, dan maintenance kendaraan yang digunakan. Lalu pada masa pandemi, Gojek memotong komisi pengemudi dari 20% menjadi 10%. Hal tersebut untuk membantu perekonomian masyarakat di sana dalam kurun waktu 2021 sampai dengan 2022. Baik, yang subbab kedua itu ada adopsi pasar Toyota yang dimana perusahaan Toyota sendiri sudah menerapkan berbagai macam strategi untuk membangun mereknya. Yang pertama itu ada strategi diferensiasi, yang kedua strategi orientasi pelanggan, yang ketiga strategi inovasi, yang keempat strategi verifikasi produk, dan yang kelima strategi penetrasi pasar global. Selanjutnya, Kedua ada strategi pemasaran. Toyota juga mempunyai strategi yang harus dikembangkan, yakni mencangkup branding, distribusi, dan juga promosi.
pada pemasaran global, Toyota berfokus pada pemasaran digital untuk menjangkau konsumen di seluruh dunia. Dengan melakukan pemasaran digital, Toyota dapat memberikan iklan online, media sosial, serta platform digital agar dapat berinteraksi dengan para konsumen untuk mempromosikan produk merek. Toyota juga memiliki strategi lain, yaitu The Toyota Way, yang dikenal sebagai model strategi yang unik, mencerminkan filosofi perusahaan dengan dua pilar utama. Lalu terdapat terdapat strategi lain, yaitu ada Toyota Motor Corporation, lalu ada QCD atau Quality Cost and Delivery. Pada bab 3 yaitu analisa, hasil dan analisa kelompok kami terkait perusahaan Gojek dan perusahaan Toyota. Gojek sebagai perusahaan asli di Indonesia untuk bersaing di luar negeri. Perusahaan Gojek merupakan teknologi hasil Indonesia. Telah membuktikan diri di pasar internasional seperti di negara Vietnam dan juga Singapura. Hal ini didukung oleh riset mendalam untuk memahami budaya dan kebiasaan lokal. Misalnya di Vietnam, Gojek menyesuaikan layanan dengan kebiasaan masyarakat yang mayoritas menggunakan kendaraan roda 2. Sesuai dengan apa yang diutarakan menurut pemilik perusahaan Gojek, yaitu Nadiem Makarim, yang dikutip dalam jurnal oleh Jose dan kawan-kawan di tahun 2021. Selain itu, inovasi juga menjadi kunci, seperti fitur GoFood dan GoMart, yang mempermudah pengguna dalam berbagai aktivitas sesuai dengan penelitian Destamar dan Pusporini di tahun 2021. Inovasi ini membuat Gojek mampu mempercepat adopsi layanan di pasar baru, meskipun menghadapi persaingan ketat seperti dengan Grab di Singapura. Selanjutnya, Toyota sebagai perusahaan luar negeri untuk bersaing di Indonesia. Toyota yaitu produsen otomotif terbesar di dunia yang memiliki strategi yang solid untuk menyesuaikan diri dengan pasar Indonesia. Mereka tidak hanya membangun pabrik lokal untuk mengurangi biaya produksi, tetapi juga menghadirkan kendaraan yang sesuai dengan kebutuhan seperti Toyota Avanza dan Kijang Innova, yang ditulis dalam jurnal menurut Hasibuan dan Hendra pada tahun 2023. Tidak hanya itu, Toyota menjalankan program namanya CSR seperti Toyota Ecoyon yang berfokus pada kesadaran lingkungan sebagaimana dijelaskan oleh Nurus dan kawan-kawan di tahun 2020. Hal ini menunjukkan bagaimana Toyota tidak hanya beradaptasi dengan pasar lokal tapi juga menjaga reputasi positifnya melalui pendekatan sosial dan juga lingkungan. Baik, selanjutnya ada bab 4 yang berisi penutup yang terbagi lagi menjadi 2. Yang pertama ada kesimpulan dan yang kedua ada saran. Dan yang terakhir adanya suatu daftar pustaka. Itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.